Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tansal Jumanung Prayogi dari NIM H1D023090, mata kuliah pemrograman web 2 kelas A. Jadi, untuk proyek UTS kali ini, saya kebagian mengerjakan sistem aplikasi pengaduan warga, di mana nanti eh, untuk warga dan juga admin itu dijadikan satu untuk gateway loginnya. Tapi ketika warga berhasil login sebagai user, nanti bisa menambahkan aduan, mengedit aduan, menghapus aduan, dan juga melihat aduan milik warga lain. Lalu untuk admin, ketika berhasil login, nanti akan diarahkan ke halaman indeks, yaitu adanya chart.js berupa grafik untuk laporan sederhana. Serta admin dapat mengonfirmasi berupa mengubah status yang tadinya baru menjadi diproses atau selesai. Untuk struktur kode yang saya gunakan sesuai ketentuan itu menggunakan CI3 sebagai frameworknya. Nah, untuk CI3 karena berbasis MVC model view controller, di sini saya membuat eh, 4 controller, yaitu ada admin, lalu aduan, dan juga warga. Itu sama dengan saya membuat database-nya. Itu juga ada tiga tabel. Nah, untuk out sendiri itu ini untuk keperluan login, logout, dan juga menampilkan view indeks di sini itu yaitu halaman loginnya. Yang terakhir ada controller untuk warga. Yang ini juga halaman indeks untuk warga yang berhasil login, dan juga yang kedua untuk halaman menambahkan aduan baru. Untuk model yang digunakan itu ada aduan dan juga warga. Untuk view yang disediakan di sini itu ada view admin, view out, dan view warga. View admin itu ada dua. Halaman indeks itu sebagai dashboardnya admin, di mana admin bisa melakukan konfirmasi aduan dan juga statistik sederhana menggunakan chart.js. Yang kedua itu ada yang namanya ubah status. Ini itu jadi ketika admin mau menghapus itu dialihkan ke halaman tersendiri gitu, biar nggak di dashboardnya. Selanjutnya itu ada halaman out. Nah, di sini itu indeks tadi, indeks yang di out.php di controller itu diarahkan ke login.php. Yang berikutnya ada warga. Warga di sini ada 4, yaitu ada create. Ini itu halaman untuk warga bisa menambahkan aduan baru. Terus ada edit. Edit itu misal aduannya kurang lengkap atau ada yang salah gitu, informasinya bisa diedit. Lanjutnya itu ada indeks. Nah, kalau indeks ini sebagai dashboardnya atau halaman defaultnya si warga, dimana di situ warga selain dia bisa menampilkan aduan punya dia sendiri, dia juga bisa melihat aduan milik warga yang lain. Jadi bisa saling memantau. Yang ketiga itu show. Nah, ini itu digunakan untuk menampilkan detail aduan tiap warga. Jadi satu warga itu bisa bikin banyak aduan. Nah, untuk struktur database-nya saya menggunakan Laragon eh, untuk mengganti XMPP karena sering error, menggunakan Apache dan juga MySQL. Untuk tabelnya itu ada 3, ada tabel admin, tabel aduan, dan tabel warga. Dimana di tabel aduan kalau kita buka struktur datanya, jadi satu warga itu bisa buat banyak aduan. Jadi di sini ada warga ID sebagai foreign key, itu reference to primary key-nya tabel warga underscore ID. Nah, yang terakhir mungkin langsung ke demo aplikasinya. Jadi untuk loginnya itu dijadikan satu, tapi nanti untuk menandai dia warga atau bukan itu ada admin di belakangnya. Jadi kalau misal kita login sebagai warga itu pakai nama dan nomor telepon yang sudah di konfigurasi. Jadi warga tinggal pakai, nggak perlu register. Jadi misal kita yang Budi, sebelumnya saya sudah menambahkan warga dan juga beberapa aduan-aduannya.
Sini kita login. Misal salah sesuai ketentuan di sini menggunakan flash message, kalau tidak salah menggunakan bootstrap ini. Jadi kalau di refresh dia kembali, tetap hilang. Maaf. Jadi kita lanjutkan loginnya tadi, kita pakai user yang namanya Budi Raharjo Santoso. Lalu kita copy juga nomor teleponnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard atau indeks tapi miliknya warga. Yang pertama itu bisa tambah aduan. Tapi selain itu ini sudah menampilkan semua aduan yang ada. Nah, karena yang login tadi kan saya login sebagai Budi Raharjo Santoso. Jadi aduan atas nama Budi itu ditaruh di atas. Itu urutannya yang pertama. Lalu urutan yang kedua itu yang aduan baru di atas, diikuti aduan diproses, dan diikuti aduan selesai. Nah, misal ini kan ada aduan baru, coba dilihat aduannya Budi. Sampah menumpuk di sudut RT. Karena ini kontrolernya show, jadi kita nggak bisa buat edit. Kalau mau edit, di aksi yang tombol bagian edit yang tengah. Jadi kontrolernya dia mengarah ke edit. Nah, yang 54 ini adalah ID aduannya. Jadi setiap ada aduan baru, kita bikin ID baru pakai auto increment. Di sudut RT, misal RT 4 gitu. Update aduan. Nah, tuh sudah diganti menjadi RT 4. Dan kalau misal aduannya misal nggak jadi ngadu deh si Budi gitu, nggak mau, takut ada yang ada yang marah apa gimana, bisa dihapus. Tapi ada konfirmasinya pakai simple alert. Nah, selain itu user saat ini yaitu Budi juga bisa melihat aduan-aduan milik warga lain, tapi dia tidak bisa ngedit ataupun menghapus. Jadi cuma bisa lihat aduan-aduannya doang. Nih, sebagai contoh aduannya si Hendra Wijaya Pratama dengan nomor telepon ini, ada aduan bau tidak sedap di saluran pembuangan yang statusnya sudah diproses oleh RT setempat. Nah, untuk fitur yang paling utama itu ditambah aduan. Di sini itu menggunakan session untuk nama dan telepon di formnya, jadi tidak perlu menulis manual. Yang status juga baru karena ini kan laporan baru, jadi belum direspon oleh adminnya. Detail aduannya misal banyak anak mabuk di lapangan sepak bola semalam. Kirim aduan. Nih, Budi Raharjo ada aduan baru yang tadi baru kita buat. Bisa dilihat dan juga bisa diedit seperti yang tadi. Mungkin itu dari yang login as a warga atau user. Jadi kita bisa logout lalu login as a admin. Untuk admin ada add adminnya yang sudah terdaftar di database. Lalu kita coba login, dan ini juga udah pakai flashcard kayak yang tadi. Kalau misalkan salah user atau password admin salah, jadi tadi kan nama atau nomor telepon warga salah, kalau yang admin user atau password admin salah. Jadi dibedakan di controllernya yang di out. Nah, untuk di sini itu ada dashboard milik admin. Untuk dashboard milik admin itu saya membuatnya itu menggunakan char.js untuk laporan sederhananya ini. Untuk query-nya itu saya menggunakan group by. Group by-nya itu group by status lalu saya count. Jadi data ini didapat dari database. Nah, sama seperti di warga, admin itu bisa mengubah status dari aduan-aduan milik warga. Tapi rekomendasi di tabel itu urutannya itu statusnya yang baru, diproses, dan selesai. Jadi kalau yang baru-baru itu ditaruh di atas gitu biar dibaca sama adminnya. Di sini ada tombol buat ubah status. Nah, admin tidak bisa mengubah edit aduannya, nggak bisa ngubah
nomor teleponnya ataupun namanya. Jadi cuma bisa ngubah statusnya kira-kira setelah konsultasi dan rekonsiliasi sama RT dan warga setempat itu gimana? Apakah diproses ataupun udah selesai? Misal selesai. Coba kita yang yang Citra Dewi, lampu jalan rusak, diproses kita ubah jadi selesai. Kita cari tadi Citra. Nih, Citra Dewi Pratama. Lampu jalan rusak sudah jadi selesai. Dan di sini tadi kan 9. Terus saya sebagai admin ubah statusnya ke selesai 2. Jadi yang selesai ini bertambah. Jadi setiap saya ngubah nanti dia langsung redirect lagi ke halaman ini. Jadi tetap ke refresh gitu loh. Dan sebelum ditampilkan, kalau misalkan sudah selesai, lalu di kodenya itu saya clear dulu untuk canvas ininya, baru panggil data ulang lagi biar tidak tertimpa. Yang terakhir pasti bisa logout admin. Mungkin itu saja dari saya untuk UTS Take Home dari Pak Irham untuk mata kuliah pemrograman web 2. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.